Itu akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Nanti Pak. Ahok diperiksa Kejagung terkait kasus korupsi Pertamina. Paula Verhoeven tak pernah tegas membantah rumor perselingkuhannya. Penerimaan pajak negara turun 30% di Februari 2025. Patrick Kluivert buat pemain timnas Indonesia semakin semangat. Nikita Willy mengaku trauma makan oncom. Saat gue tahu combro itu isinya Oncom. gue nggak mau lagi. Hai Okezoners, malam ini Okezon akan mengulas 5 berita terhangat sepanjang Jumat 14 Maret 2025. Ahok diperiksa Kejagung terkait kasus korupsi Pertamina pada 13 Maret 2025. Iya Pak. Ya, tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Nanti Pak. Kan bukan punya hak saya, pihak Pertamina. Setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam, Ahok mengaku kaget dengan data yang dimiliki Kejaksaan Agung terkait kasus tersebut. Dia tak menyangka Kejagung memiliki lebih banyak data dari yang diketahuinya. Kejagung, menurutnya, mempertanyakan tentang penelitian hingga ada tidaknya penyimpangan transfer. Namun, karena kasus yang tengah disidik Kejagung itu terkait subholding Pertamina, dia tak bisa menjelaskan operasionalnya. Hal ini karena Ahok hanya memeriksa dan memonitoring operasional berdasarkan RKAP. Kapus Penkum Kejagung, Harley Siregar mengungkapkan pemeriksaan Ahok dilakukan untuk mendalami perannya sebagai komisaris Pertamina. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ahok memang mengetahui adanya aktivitas ekspor minyak mentah dan produk kilang. Apa yang diketahui Ahok, menurut Harley, akan diarahkan pada peran 9 tersangka. Paula Verhoeven tak pernah tegas membantah perselingkuhannya. Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Badim, mengatakan Paula Verhoeven tak pernah secara tegas membantah isi gugatan kliennya dalam sidang cerai yang bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Paula bahkan tak sekalipun menghadirkan saksi yang bisa membantah dugaan perselingkuhannya dalam persidangan. Fahmi menilai bukti-bukti persidangan yang dihadirkan Paula sejauh ini justru tak terkait dengan tuduhan kliennya. Fahmi Badi menilai sikap Paula Verhoeven yang tidak membantah dugaan perselingkuhan dalam persidangan merupakan bentuk pengakuan diam-diam atas tuduhan suaminya. Sebaliknya, Paula Verhoeven masih fokus pada permasalahan dirinya yang dipersulit Baim Wong untuk bertemu kedua anak mereka. Terbaru, Keanu dan Kenzo tampak menangis bertemu Paula karena khawatir sang model akan dimarahi Baim Wong. Penerimaan pajak negara turun 30% di Februari 2025. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak nasional hingga Februari 2025 mencapai 187,8 triliun rupiah. Angka itu turun 30,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 269 triliun rupiah. Sri Mulyani mengungkapkan ada 2 alasan utama yang menyebabkan penurunan tersebut. Pertama, penurunan harga komoditas seperti batu bara, nikel, dan minyak dunia yang berimbas pada penerimaan pajak dari sektor tersebut. Kedua, imbas faktor administrasi pajak seperti implementasi kebijakan tarif efektif rata-rata PPh 21 yang mempengaruhi penerimaan pajak karyawan dan kebijakan relaksasi pembayaran PPN dalam negeri hingga 10 Maret 2025. Sri Mulyani menilai penurunan penerimaan pajak negara itu tidak perlu didramatisir. Dia mengatakan kekhawatiran atas penurunan penerimaan pajak bisa menciptakan ketakutan yang akan berimbas buruk bagi perekonomian nasional. Patrick Kluivert bikin para pemain timnas Indonesia semakin semangat. Keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia tampaknya berdampak positif pada para pemain. Mes Hilgers mengatakan
kehadiran Kluivert menciptakan antusiasme yang membuat pemain semakin semangat membela timnas Indonesia. Kluivert memang bukan sosok asing dalam dunia sepak bola. Sebelum pensiun pada 2008, pelatih 48 tahun itu pernah merumput bersama klub-klub besar Eropa seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, hingga AC Milan. PSSI memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada awal Januari 2025. Bersama sang pelatih juga diperkenalkan dua asistennya, Denny Lanzat dan Alex Pastoor. Tinggal 6 hari ke depan, timnas Indonesia akan terbang ke Australia untuk menghadapi Socceroos di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian, pada 25 Maret 2025, skuad Garuda akan menjamu timnas Bahrain. Nikita Willy mengaku trauma makan oncom. Sang aktris mengaku rasa traumanya pada oncom sampai membuatnya berhenti mengonsumsi combro. Seperti diketahui, cemilan khas Sunda tersebut memiliki isian yang berisi oncom pedas. Nikita Willy mengaku rasa traumanya pada oncom timbul karena pernah mengalami diare berat usai mengonsumsi camilan tersebut. Karena itu, setelah tahu combro berisi oncom, dia langsung berhenti mengonsumsinya. Jordi Onsu yang mendengar cerita Nikita Willy mengaku heran karena sang aktris tak tahu bahwa combro berisi oncom. Namun, jika ibu dua anak itu trauma dengan combro, Jordi menganjurkan Niki untuk mencicipi kudapan lain seperti misro. Camilan khas Sunda satu ini juga terbuat dari singkong parut dengan isian gula merah yang digoreng. Berbeda dengan combro yang gurih, misro memiliki cita rasa manis dengan gula merah yang lumer di lidah. Saat gue tahu combro itu isinya oncom, gue nggak mau lagi. Nah, 5 berita terhangat tadi bisa Anda baca selengkapnya di okezone.com, lengkap cepat beritanya. Bye Okezoners!